Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat. Iya, Nah, Bu. sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, satu orang pimpin doa. Saya minta Melly untuk pimpin doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Meldy. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba perhatikan teman di sebelah kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian siapkan tempat duduk yang rapi, ambilkan alat tulis dan buku, dan duduk dengan tenang. Sudah, Ibu. Ingat, pokok pelajar Pancasila yang beriman dan berakhlak mulia, karena selalu mengurai kegiatan dengan tenang. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Satu orang pimpin lagu di depan. Saya minta adik Melly memimpin lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Teman silakan berdiri. Tahu lagu Garuda Pancasila tuh? Iya, iya. Teman. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk Meldy. Silakan duduk ya, Bu. Nah, adik-adik, saya minta kalian semua untuk memperhatikan gambar di depan. Di sini Ibu akan memaparkan gambar, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan di rumah. Yang pertama, Ibu akan memaparkan gambar penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Di mana gambar pertama yaitu toleransi, yaitu menghargai teman yang berbeda suku dan pendapat. Dan yang kedua, menghargai keberagaman, di mana mereka itu berteman dengan semua teman dan menghargai budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, disiplin, di mana anak tersebut datang tepat waktu, mematuhi aturan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan yang keempat, tanggung jawab, di mana anak tersebut mengerjakan tugas, melaksanakan piket dan menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, gotong royong, di mana mereka semua itu bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, Ibu akan memaparkan gambar berkaitan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama, menghormati orang tua, di mana anak tersebut mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua, berbicara sopan dan mematuhi aturan. Dan yang kedua itu hidup rukun, di mana kakak beradik ini saling menyayangi, bermain bersama, dan tidak bertengkar. Dan yang ketiga, bertanggung jawab, di mana anak tersebut itu menyelesaikan tugas dan menjaga kebersihan di rumah. Dan yang keempat, saling menolong, di mana anak tersebut membantu pekerjaan rumah dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, adik Melly membantu pekerjaannya orang tuanya, misalkan mencuci piring atau menyapu rumah. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan, di mana adik kakak ini menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendaknya masing-masing. Ibu mau bertanya, siapa di rumahnya sering melakukan hal baik seperti pada di gambar tadi? Saya, Ibu. Seperti kegiatan baik apa yang dilakukan oleh adik Melly? Hidup rukun di rumah, Ibu. Tidak perlu melawan orang tua. Terus apa lagi? Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, misalnya untuk memasak. Terus lalu siapa yang bersikap baik seperti pada di gambar itu, bersikap baik di sekolah? Saya
Saya Ibu. Bersikap baik apa yang dilakukan oleh teman Lian? Berteman baik dengan teman, tidak berantem. Oke, untuk adik Meli? Hidup misalnya Ibu berpendapat harus menghargai apa yang dia berpendapat kepada kita. Oke, jadi yang adik Meli bilang menghargai pendapat yang diberikan oleh orang lain atau teman. Nah, kejadian baik yang dilakukan kedua gambar ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah maupun di rumah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai Pancasila yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kalian paham nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai Pancasila dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah supaya kita menjadi anak yang berkarakter baik. Oke. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Saya Ibu. Apa? Coba. Sebagai dasar negara. Oke, jadi Pancasila merupakan sebagai dasar negara untuk pedoman hidup kita. Jadi ada 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Siapa yang tahu bunyi dari 5 sila tersebut? Saya Ibu. Oke, untuk adik Lian. Yang pertama yaitu ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha esa. Yang kedua yaitu manusia. Oke, Itu persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih untuk Lian. Jadi hari ini kita akan membahas satu persatu penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dari 5 Pancasila tersebut. Nah, adik-adik di sini Ibu membawa sebuah poster. Yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Di sini yang pertama yaitu menghormati orang tua, di mana anak ini mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, berbicara sopan dan mematuhi aturan. Pertanyaannya, mengapa kita wajib menghormati orang tua? Untuk adik Meldi, mengapa kita wajib menghormati orang tua? Karena mereka itu Ibu, karena mereka Ibu ayah dan ibu kita itu telah melahirkan kita, itu makanya kita harus menghormati mereka, bukan hanya sebagai melahirkan kita, tetapi banyak korban yang mereka buat terhadap anaknya, itu makanya kita harus menghargai orang tua. Oke, terima kasih untuk Meldi. Jadi kita wajib menghormati orang tua karena mereka adalah orang yang telah merawat kita, membesarkan dan menyayangi kita. Oke. Jadi hal tersebut merupakan bukti kita beriman dan berakhlak mulia. Gambar kedua yaitu hidup rukun, di mana mereka itu saling menyayangi, bermain bersama dan memaafkan kesalahan yang dibuat oleh saudaranya mereka masing-masing. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, apa jadinya kalau di rumah tersebut tidak hidup rukun? Rumah akan menjadi kacau Ibu. Oke, rumah akan menjadi kacau, menjadi gaduh, sedih dan tidak nyaman. Oke. Jadi hidup rukun itu kunci persatuan kita sesuai pada sila ketiga. Oke, apa itu sih? Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, betul sekali. Jadi yang ketiga yaitu gambar ketiga yaitu bertanggung jawab, di mana anak ini menyelesaikan tugas dan menjaga kebersihan di rumah. Oke. Sikapnya itu melaksanakan tugasnya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan tempat tidur? Misalnya kamar kamu. Diri sendiri Ibu. Oke, diri sendiri. Jadi tanggung jawab itu ciri anak yang mandiri.
Gambar yang keempat itu saling menolong. Bagaimana itu adik kakak ini saling membantu pekerjaan rumah? Pertanyaannya, apa nama sikap yang saling membantu? Tolong menolong Ibu. Apalagi? Oke, jadi sikap membantu ini merupakan gotong royong. Pengalaman ini merupakan penerapan pada sila ke, kalau gotong royong penerapan nilai sila ke 5 Ibu. Oke, penerapan nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ibu akan memaparkan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang pertama yaitu toleransi, di mana kedua anak ini saling menghargai teman yang berbeda agama, suku dan juga pendapat. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama ataupun berbeda suku? Karena kita melihat dari ini sila yang berapa ya? 3 itu Persatuan Indonesia, berarti kita bersatu dalam hal apapun, baik budaya, ras maupun agama. Oke, terima kasih untuk Meldi. Jadi toleransi merupakan kunci damai untuk di dalam lingkungan sekolah. Oke. Yang kedua yaitu menghargai keberagaman, di mana itu mereka berteman dengan semua teman dan menghargai budaya yang berbeda. Jadi sikap mereka itu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan ras agama. Siapa yang ingat semboyan kita? Saya Ibu. Oke, untuk kalian Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya itu berbeda-beda tapi satu. Oke, jadi semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Tujuan. Gambar yang ketiga yaitu disiplin, di mana anak ini datang tepat waktu dan mematuhi aturan dan mengumpulkan tugas pada waktu. Apa untungnya kalau kita melakukan hal yang disiplin? Kita bisa menjadi mandiri Ibu, berlatih dari situ. Oke, kita menjadi mandiri. Jadi kita itu tidak ketinggalan pelajaran karena jadi anak yang dihargai. Yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana mereka mengerjakan tugas dan melaksanakan piket untuk menjaga kebersihan kelas. Oke. Jadi siapa yang wajib membersihkan kelas? Membersihkan kelas Ibu. Oke, jadi orang yang bertanggung jawab membersihkan kelas adalah semua anggota kelas atau orang yang berpiket pada saat itu. Iya Ibu. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan gambar di depan. Di depan terdapat sebuah kasus yang terjadi di rumah. Coba perhatikan baik-baik, amati apa yang dilakukan anak tersebut. Amati dengan baik. Nanti ibu ada pertanyaan untuk kalian. Merusak rumah tunggal. Terus apa lagi? Orang tua. Oke. Jadi pertanyaannya, nilai apa saja yang belum diterapkan dalam gambar tersebut? Nilai Pancasila apa yang belum diterapkan oleh anak tersebut? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Jadi terlihat di sini anak-anak ini tidak mendengarkan apa yang dibicarakan orang tua dan terlihat berbicara dengan tidak sopan. Sikap seperti ini yaitu kurangnya rasa hormat dan santun kepada orang tua. Yang kedua yaitu, coba kalian perhatikan kasus tersebut. Apa yang terjadi dalam gambar ini? Dia mengejek temannya sampai nangis. Oke. Jadi nilai-nilai Pancasila apa yang belum diterapkan oleh anak tersebut? Persatuan Indonesia Ibu, sila 3. Oke. Jadi penerapan Pancasila yang belum diterapkan oleh anak tersebut merupakan
pada nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dalam gambar ini, anak yang menunjukkan memarahi temannya merupakan sikap yang tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. Oke? Iya, Ibu. Jadi anak-anak, kita sudah bahas lengkap tentang contoh-contoh sikap baik yang ada kedua pada gambar ini, baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam kedua kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik. Baik, Ibu. Oke, jadi kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Meldi dan Ari. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompoknya Lian dan Elvis. Ibu, ini pertanyaan. Oke. Jadi, anak-anak, di dalam LKPD itu sudah tertulis sebuah cerita atau kasus. Kalian baca dan pahami sendiri bersama teman satu kelompok. Dan yang kedua itu, di sebuah cerita tersebut ada anak yang berperilaku kurang baik, baik saat di rumah maupun di sekolah. Jadi tugas kalian yaitu cari apa saja masalah dan kesalahan dan sebutkan nilai-nilai Pancasila mana yang belum diterapkan dan tuliskan solusi sikap seharusnya yang benar. Dan nanti kalau kelompok yang sudah selesai bisa presentasi ke depan. Harap kerjasama dengan baik, jangan tanya ke kelompok lain kalau belum mengerti. Tanya saja kepada Ibu agar tidak menimbulkan keributan. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah, Ibu. Ada yang sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompoknya Ari dan Melgi ke depan, tapi satu orang saja yang maju ke depan. Iya, Ibu. Baca dengan lantang ya, jangan kecilin suaranya. Besar. Studi kasus. Budi sering membantu nasihat orang tuanya dan tidak mau membantu pekerjaan rumah. Di sekolah, Budi juga sering mengejek teman yang berbeda suku dengannya dan tidak mau mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok. Pertanyaan, apa masalah yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawaban, Budi membantu orang tua dan mengejek teman. Kedua, sikap Budi yang mana? Yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, membantah orang tua, mengejek teman dan tidak menghargai teman. Ketiga, nilai-nilai Pancasila apa yang perlu diterapkan oleh Budi? Nilai yang perlu diterapkan Pancasila kedua dan ketiga. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ari. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ari dan Melgi. Oke, kelompok dua sudah selesai. Sudah, Ibu. Oke, silakan maju. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerjaan. Studi kasusnya yaitu Budi sering membantah orang tuanya dan tidak mau membantu pekerjaan rumah. Di sekolah, Budi juga sering mengejek teman yang berbeda suku dengannya dan tidak mau mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, apa masalah yang terdapat dalam cerita tersebut? Jawabannya yaitu Budi bersikap tidak baik di rumah dan di sekolah. Yang kedua yaitu sikap Budi yang mana yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jawabannya yaitu tidak membantu orang tua dan tidak menghargai teman. Ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila apa yang belum diterapkan oleh Budi. Jawabannya yaitu kemanusiaan, kesatuan, dan tanggung jawab. Keempat yaitu bagaimana seharusnya sikap Budi terhadap orang tua di rumah. Jawabannya yaitu patuh dan berbicara sopan. Kelima yaitu bagaimana seharusnya sikap Budi terhadap teman-teman di sekolah. Jawabannya yaitu berteman dengan semua teman dan menghargai pendapat mereka. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Lian dan juga Elvis. Tepuk tangan untuk kelompoknya Lian dan Elvis.
Oke, terima kasih anak-anak. Semua jawaban yang kalian berikan merupakan penerapan nilai Pancasila. Jadi kalian sudah buktikan bahwa kita bisa menjadi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter serta bekerja sama dengan bagus. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, mungkin satu orang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya Ibu. Oke, untuk Meldi silakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap menghormati orang tua, hidup rukun, bertanggung jawab, saling menolong, menghargai perbedaan pendapat, toleransi, menghargai keberagaman, dan disiplin. Oke, terima kasih untuk adik Meldi. Jadi, Pancasila itu bukan sekedar dihafal, tapi harus dilakukan. Jadilah anak yang menghormati orang tua, rukun dengan saudara, disiplin di sekolah, dan menyayangi semua teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan juga ras. Nah, sebelum kita pulang, sekarang mari kita refleksikan sebentar. Ibu Gau bertanya, coba bayangkan sikap baik apa yang sudah kalian lakukan minggu ini dan sikap apa saja yang akan kalian tingkatkan lagi mulai besok. Sikap baik apa yang sudah kalian lakukan pada minggu ini? Menghargai perbedaan. Oke. Dan sikap apa saja yang kalian tingkatkan lagi mulai dari besok? Disiplin Ibu. Oke. Dan sopan santun. Nah, untuk tugas rumah, siapkan buku dan juga alat tulis. Jadi pertanyaannya, tuliskan di buku tulis masing-masing satu contoh nyata kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah dan di sekolah, dan tuliskan kalimat dengan sederhana. Sudah, Bu? Oke, adik-adik, pelajaran kita cukup sampai hari ini, sampai ketemu di minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu, karena sebelum mulai pelajaran tadi kita berdoa, maka kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita hari ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pembelajaran kami hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan dan penyelenggara kami. Amin. Dan sebanyak masalah kami.